Halo Sobat Sweet Friends, back with me, Bunda Mai IBN. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kronologi sejarah Perang Padri. Tapi sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya. Tekan tombol loncengnya agar Sobat tidak ketinggalan informasi menarik dari Bunda Mai IBN. Kalau gitu yuk kita langsung ke pembahasan. Sobat, Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Perang Padri berawal dari masalah agama Islam dan adat sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan. Pertikaian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya dari tahun 1830 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yaitu kaum Padri atau kelompok agamis, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik licik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. Pada akhirnya, peperangan ini menjadi ajang perlawanan rakyat Minangkabau untuk melawan penjajah Belanda yang dimotori oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Renceh, dan lainnya. Latar belakang Perang Padri. Sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Tulisan Azumardi Azra dalam The Origin of Islamic Reformism in Southeast Asia, Networks of Malay Indonesia and the Middle Eastern Ulama in the 17th and 18th century 2004 menyebutkan ketiga haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuanku Nan Renceh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu. Akhirnya Tuanku Nan Renceh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk turut serta. Mereka bergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang di Pertuan Pagaruyung tampaknya memang kurang sepakat. Sultan Arifin Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Dikutip dari artikel dalam portal resmi Kabupaten Agam Sumatera Barat, dan ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti sambung ayam, judi, serta minum-minuman keras. Padahal masyarakat adat saat itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Kebiasaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kaum adat yang beragama Islam. Menanggapi hal ini, kaum Padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu, sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kronologi dan tokoh Perang Padri, peperangan antar saudara di ranah Minang pun tidak terelakkan. Pada 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke Kerajaan Pagaruyung. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat, dan beberapa tokoh terkemuka dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rau, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiang, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara termasuk Minangkabau. Tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Ralph berhasil mengusir kaum Padri dari Kerajaan Pagaruyung. Di Batu Sangkar, Ralph membangun benteng pertahanan yang bernama Fort van der Kapellen. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada 14 Agustus 1822. Kapten Govinet dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar.
pada 13 April tahun berikutnya, RAF kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi amat sengit hingga menyebabkan Belanda mundur pada 16 April 1823 dan RAF pun kemudian meminta Sultan Arif Moningsia untuk datang ke kerajaan Pagaruyung, akan tetapi pada tahun 1825 sang Sultan wafat. Pada November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masang, dan Belanda saat itu sedang kewalahan serta kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain, termasuk perang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum Padri mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Buku Muslim Non-Muslim Marriage, Political and Cultural Constitution in Southeast Asia 2009 yang disusun oleh Gavin W. Jones dan kawan-kawan menuliskan, perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya pun tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Parapalam, Kabupaten Tanah Datar ini dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama, yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang artinya adat Minangkabau yang berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Berakhirnya Perang Padri setelah Perang Jawa berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng Bukit Tinggi yang bernama Fort de Kock. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali dan Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar dan kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikut yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Sobat, demikian ya pembahasan dari Bunda Mai IBN kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dalam mengisi waktu sobat, dan teman-teman jangan lupa ya untuk like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya. Pantengin terus channel ini karena masih banyak konten menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.